Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan Sarita dari Jakarta Multicultural School di acara JMS IG Live Talks. Nah, minggu lalu kita udah sempat libur 1 minggu karena acara Idul Adha, tapi minggu ini kita kembali lagi di JMS IG Live Talks yang pastinya juga nggak kalah seru dengan episode-episode sebelumnya. Kalau misalkan kelewatan episode-episode sebelumnya, bisa langsung cek di terima kasih Ibu, jelas ya. Kalau misalkan ketinggalan episode-episode sebelumnya, bisa langsung cek di official Instagram JMS di @Jakarta Multicultural School di bagian IGTV, atau bisa langsung cek di official YouTube account kita di Jakarta Multicultural School. Oke, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ketinggalan bisa langsung dicek di situ karena setiap minggunya pasti kita akan update untuk episode-episode yang sudah lewat. Begitupun nanti episode ini pastinya akan kita save juga dan kita posting di official Instagram dan di official YouTube kita. Nah, minggu ini kita masih hai Miss Aita, hai Miss Tari. Minggu ini kita akan masih bahas seputar pandemi, maksudnya masih dalam lingkup-lingkup pandemi. Nah, pastinya mungkin kalau bagi yang udah lihat teasernya, ini bintang tamunya juga mungkin udah ditunggu-tunggu sama semuanya di sana. Oke, shortly akan ada Mr. Ucok yang bergabung bersama kita, yaitu JMS PE teacher, our guru olahraga kita, untuk membantu sedikit menjelaskan dan sharing-sharing tentang berolahraga di masa pandemi. Nah, mungkin kalau misalkan di rumah ada yang wondering, sebenarnya olahraga pakai masker itu sehat atau enggak? Terus sebenarnya hal-hal apa aja yang harus mendukung, hal-hal apa aja yang bisa mendukung menjaga imun selama masa pandemi? Nah, itu nanti bisa langsung ditanyakan. Hai Aisyah. Hai semuanya. Oke. So most of the session will be in Bahasa Indonesia, but if you have any questions or you want some explanation in English, do not hesitate to ask. Just put your questions on the comments box below and I will read it, and for sure Pak Ucok will answer it in English also. Oke, nah langsung aja kita udah bergabung bersama kita di sini, yaitu guru olahraga dari Jakarta Multicultural School, yaitu Mr. Ucok. Halo, hai, good afternoon. Oke, kalau misalkan suaranya agak kurang jelas nanti boleh disampaikan, mudah-mudahan jelas karena kita ada distancing juga. Oke, nah ini ada Sander tuh. Hello. Hai Sander. Ada anak-anak juga. Oke, mungkin Pak Ucok bisa perkenalan sedikit. Oke, saya sebenarnya background pendidikan adalah accounting. Jadi saya accountant, ya. Tapi karena strong background daripada olahraga itu kuat sekali, ya. Jadi saya bekerja sesuai dengan passion saya, yaitu olahraga Sport, dan ya. anak-anak. Oke. Saya dulu mulai berolahraga itu pertama kali ikut klub renang. Oh, so Pak Ucok start from swimming ya? Saya ikut klub renang. Kemudian karena saya belajar 4 gaya waktu itu, cuman karena mungkin saya sudah mencoba keras. Semua teknik sudah saya pelajari dengan baik, tapi saya punya handicap waktu itu karena kaki saya pernah ada traffic accident ya. Jadi kayaknya this is not my sport. Saya harus cari olahraga lain yang tidak begitu terlalu menggunakan kekuatan kaki. Ya, itu. Oke, jadi udah lama sebenarnya ya Pak Ucok berkecimpung di dunia olahraga gitu ya? Sudah lama. Oke, Pak Ucok sendiri udah berapa lama nih di Jakarta Multicultural School? Saya mulai tahun 2010. Ya. 2010, waduh. Nah, udah. Berarti it's 10 years already. 10 years already. Ya, Pak Ucok has been here 10 years already. Itu berarti udah nggak renang lagi ya? Udah mulai masuk ke olahraga? Iya, jadi biasa. Setelah saya mencoba beralih ke olahraga lain, saya dapatkan adalah sepak bola. Oke, Saya football ikut ya? Football. Kemudian karena kejadian injury lagi,
Orang tua bilang kamu cari lagi olahraga yang lain yang tidak menyebabkan injury lagi. Karena injurinya sama, the same leg. Jadi saya pindah, saya bergabung di volleyball. Okay. Nah, di situ volleyball saya mulai ikut junior DKI, tapi tiba-tiba ditawari baseball. Waduh. Nah, ditawari baseball, saya lihat, wow, ini olahraga unik, ya. Kemudian kalau saya timbang waktu itu di volleyball, saya tidak cukup tinggi untuk jadi pemain volleyball. Okay. Kalaupun bisa, hanya jadi tosser atau libero. Ya dulu belum ada libero sih, tosser aja. Atau feeder. Tapi kalau di baseball itu tidak perlu tinggi, ya. Jadi tinggi saya hanya 176, masih bisa berprestasi. Dan terus berprestasi sampai sekarang, sampai menjadi pelatih nasional juga. Itu dari atlet nasional, pelatih nasional. Oke. Setelah saya pensiun, saya mencoba olahraga lain, mulai dari basketball, sekarang tenis, Oke. Terus Ini lengkap. So Pak Ucok start from swimming and then football. Yes, football. Swimming, football, and then volleyball, and then baseball. Yeah. And now he's trying tennis juga, and ya? badminton. And badminton. Yeah. Jadi regular. ini udah lengkap banget nih, berbagai macam olahraga. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya juga boleh langsung tanya aja di kolom question bawah, nanti akan kita bacakan. Ini ada banyak yang, ada yang bilang happy a decade at gyms Pak Ucok. Ini Tasya, Miss Tasya ya mungkin. Konnichiwa, Miss Sanae. Konnichiwa, Miss Sanae. Hai Pak Ucok, itu dari Miss Tari. Tuh katanya Ariel juga Pak Ucok. Oke, nah kita lanjut aja pertanyaan pertama nih Pak Ucok. Yeah. Jadi ini kan sekarang kita lagi masa-masa pandemi. Jadi orang udah mulai aware sama kesehatan. Yeah. Yang tadinya malas olahraga, jadi pengen olahraga. Yang tadinya malas minum vitamin, jadi pengen minum vitamin. Yeah. Nah kalau dari Pak Ucok sendiri ada nggak sih tips untuk menjaga kesehatan atau imun selama masa pandemi ini? Oke, selama pandemi kita mulai bulan Maret itu, saya tetap melanjutkan hobi saya itu olahraga. Yang saya lakukan adalah jogging tiap hari. Oke. Saya hanya kasih waktu 2 hari untuk istirahat. Misalnya jogging, hanya full fisik saja jogging. Nah, olahraga seperti apakah yang tepat untuk dilakukan saat pandemi? Itu adalah olahraga yang bisa mempertahankan body immunity atau kekebalan tubuh. Biasanya adalah olahraga yang low intensity. Low intensity. Jadi tidak perlu sampai figure yang capek. Oke. Justru kalau kecapean malah. Iya. Justru kalau ya? lelah kita perlu recovery. Karena apa? Kalau kita lakukan lagi, body immunity juga akan turun. Gitu. Jadi akan turun. Jadi tetap kita lakukan, tapi intensitasnya kita kurangi. Kebetulan ada teknologi, yaitu ada jam. Nah di situ saya bisa lihat. Smartwatch itu ya? Ya, smartwatch itu. Jadi kalau saya exit daripada targeting heart rate, saya akan slow down. Jadi misalnya saya lari, tiba-tiba kok lebih, saya turunkan. Nah, jadi biasanya saya lari itu setengah jam, kadang-kadang juga sejam. Ya, biasanya saya kalau lari sejam itu sekitar 10 km dapatnya. Tapi karena target saya kali ini adalah tetap sehat, jadi hanya dapat paling 7,5 km atau 8 km. Jadi lebih pace-nya lebih rendah. Pokoknya kalau tidak punya smartwatch, indikatornya waktu jogging Anda masih bisa bicara, masih bisa light singing lah. Nyanyi sambil jogging gitu, atau kalau untuk punya untuk itu. Kalau tidak bisa berarti intensitasnya terlalu tinggi. Oke.
Oke, jadi itu ternyata untuk to keep healthy during the pandemic, Yeah. you just need to do sports in low intensity. Low intensity. Because if it's too high, then you're getting tired and your immune will be drop. Yeah. Gitu ya, Pak Ucok ya. Yeah. Nah ini ada pertanyaan, kalau jogging, apakah perlu pakai masker, Pak Ucok? Karena banyak yang pakai masker ketika jogging. Nah ini mungkin pertanyaan banyak orang juga nih. Yes. Kira-kira kalau lagi berolahraga, pakai jogging misalkan gitu, sebenarnya pakai masker tuh boleh nggak sih gitu, baik atau enggak sih sebenarnya? Jadi itu tergantung di mana kita jogging. Kita harus jogging itu di tempat yang bersih, aman dan nyaman. Jadi saya kadang-kadang selalu jogging di depan rumah. Kebetulan di depan rumah saya ada portal, ya, gate yang selalu ditutup. Tapi begitu ada orang masuk, saya akan berhenti atau put my mask on. Jadi kalau ada yang lewat, saya berhenti, pasang masker. Ya. Tapi kalau tidak ada, saya copot. Tapi kalaupun ada, saya tetap jogging. Saya lebih turunkan lagi kecepatan, ya. Terus masker on, ya, mask on, ya, mask on, slower, tapi terus jogging. Oke, yang penting nggak berhenti ya? Yang penting tidak berhenti, ya. Pokoknya tidak berhenti. Memang kalau kita intensitasnya sama, kalau tidak tanpa mask, itu memang kita tersengal-sengal. Ya, nafasnya tersengal, akibatnya heart rate-nya tinggi. Nah, jadi kelihatan di situ, heart rate tinggi, intensitas tinggi, padahal bukan, karena suplai oksigen kita agak tertahan oleh masker. Oke. Nah, jadi kembali juga pemilihan maskernya yang tepat harus. Pemilihan masker, materialnya, jenis ini, pori-porinya, gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa disesuaikan ya Pak Ucok saat mau pakai masker atau lagi ada keramaian terus pakai masker, intensitas yang harus diturunkan. Jadi misalkan joggingnya larinya secepat apa, terus begitu pakai masker jadi harus diturunkan supaya menyeimbangkan tadi ya. Iya. Dan gitu. Juga ini Miss Sarita, saya juga selain jogging di rumah juga di GBK. Nah kebetulan. Nah itu ramai itu kan ya di GBK kebetulan, ya. Saya ke sana itu jam 3. Selalu jam 3 sore. Karena apa? Kalau sudah mulai jam 4 ke bawah, penuh. Ya, tapi tetap yang namanya distancing saya jaga. Jadi kalau saya lagi lari, lagi jogging dengan intensitas rendah, di depan ada yang mau saya lewati, saya biasanya minggir. Saya keep distance ya. Saya tetap menjaga supaya ini tidak ini. Oke. Nah, bicara masih soal masker nih Pak Ucok. Tadi Pak Ucok bilang berpengaruh juga kualitas maskernya, gitu. Nah, seperti ada anjuran nggak sih masker seperti apa, model seperti apa yang kira-kira baik untuk berolahraga? Oke. Masker yang baik adalah daya filternya yang bagus pertama. Kita jangan ini lihat dari fancy-nya atau apa, tapi mahalnya, tapi dari daya filternya. Setelah daya filternya, karena kalau untuk olahraga misalnya ya, kalau tidak bisa kencang karena speednya tinggi, ya turunkan aja speednya, menyesuaikan dengan masker yang kita punya. Cuman kan kadang-kadang kita ada ingin, saya harus targetnya di sini, kalau terlalu rendah, HP saya harus di sini, gitu kan? Nah, gitu. Jadi pemilihan itu, saya udah coba terus belanja di mana di online, berbagai masker yang akhirnya saya pakai itu yang N95 yang ada di sini juga, M3 ya, M3, M3, sama ini terakhir. Yang modelnya ini. Yang modelnya ini. Jadi ini, model duck ya dia ya. Ini namanya Daebak. Nah, dari Korea. Ini ya. Maaf bukan promosi. Bukan promosi ya, saudara-saudara. Ini. Nah, karena kalau yang M3 tadi, waktu saya inhale masih agak bisa masuk oksigen. Iya, masih ya. Tapi yang ini lebih baik. Oh gitu, ini lebih baik daripada yang M3? Dari yang M3, yang ini lebih baik. Saya beli biasanya 3-4. Nah, ada yang bilang disposal kan, dibuang. Tapi tidak, saya tidak buang. Selesai saya pakai,
saya rendam di deterjen. Oh itu nggak masalah ya? Nggak Pak Ujang, masalah, ya? iya. Saya rendam di deterjen, kemudian saya pakai yang lain. Nanti selesai saya rotasi. Oh Nah, oke saya oke. rotasi. Tapi tetap saya harus perhatikan daya filternya. Begitu dia sudah mulai lembut, udah kelihatan ini, Iya, udah kelihatan. sudah agak lebih mudah, berarti saya sudah harus Ganti. ganti. Oh oke oke. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Hmm. Kalau kerja di 8 jam nih, berapa kali sebaiknya sih kita harus ganti masker? Oh, ganti masker. Kalau 8 jam sih tergantung dari Aktivitas ya? aktivitas dan juga lingkungan. Oke. Nah, kalau lingkungannya tidak sebersih dan banyak debu, ya mungkin sehari dalam 8 jam itu ya 2 kali. Tapi mungkin kalau dalam ruangan gitu mah sebenarnya. Ya, ruangan dan yakin bahwa teman sekamar juga sehat, ya nggak apa-apa. Gitu ya? Nah, tapi saya selalu ini, saya selalu siapkan sanitizer. Penting Kebetulan ya. saya pakai alkohol 70%, tapi yang food grade. Oh jadi kalau makan aman juga? Aman kan? ya. Kadang-kadang kalau saya lagi tidak pakai ini, lagi sendiri di ruangan, saya semprot luar dan dalam dengan ini. Oh gitu. Ya, tapi jangan langsung dipakai. Oh, oke. Karena kalau langsung dipakai akan membuat. Oke. Jadi maskernya disemprot ya? Ya, maskernya saya semprot. Kebetulan saya Oke. carinya yang food grade ya. Jangan alkohol yang metanol yang teknis. Ini Nah, food grade. Oke. Ya, 70%. Jadi 70% food grade. Terus ada pertanyaan, Pak Ucok, ini berenang sebenarnya udah boleh atau belum nih kalau berenang? Oke. Sport. Jadi setiap kolam renang biasanya sudah ada sanitasinya, yaitu klorin ya. Klorin itu ampuh untuk membunuh bakteri dan virus ya. Oh, oke. Ya, tetapi begitu kita keluar dari kolam renang, nah, apakah ramai atau Iya, tidak? itu yang mesti hati-hati Nah, itu ya. yang harus hati-hati. Ya. Jadi sebenarnya di dalam kolam renang ya nggak Nah, masalah. airnya sendiri tidak apa-apa. Air kolam renang Oh, tidak apa, oke. karena itu sudah disanitas oleh klorin, kaporit. Oh, Nah, oke. Nah ini. Cuman begitu kita keluar waktu ambil nafas kan, nafas. nah itu lingkungan rame nggak? Yakin nggak ada OTG di situ? Iya, benar. People without symptom itu yang kita nggak tahu. Iya, Ya. betul. Karena susahnya adalah COVID ini banyak orang yang tidak ada simptomnya juga Iya, gitu ya. sadar dia So they sebagai don't have carrier. any symptoms, terus they just act like as usual kan? As usual, bukan karena dia jahat atau apa, Karena dia nggak sadar. tidak juga, sadar. gitu. Betul, Nah, betul. gitu. Makanya jangan kena COVID, jangan jadi OTG. Oke, jadi sebenarnya berenang itu boleh di dalam airnya nggak ada masalah kata Pak Ucok, tapi setelah keluarnya dari kolam renang Iya, harus atau waktu hati-hati. berenang waktu narik ambil nafas, Deketan sama orang lain atau enggak gitu ya? di sebelahnya atau lingkungannya, apalagi kalau indoor swimming pool yang tidak ada sirkulasi udara, nah itu lebih baik tidak. Kayak seperti saya stop dulu main basket. Mungkin kami sudah punya tim basket saya itu punya aturan tidak boleh dekat. Tapi bisa ditransmisikan kan dari mana? Droplet yang ada di bola. Oh, oke. Ya, Dari di bola bolanya, basket. Waktu benar-benar. kami main ya mungkin jaga distance, tapi waktu kita ambil bola kan sudah beredar dari tangan ke tangan. Betul. Nah, itu tambah sadar. Nah, tambah sadar keringat mengucur kita begini. Nah, kan itu Ya, ya, Pak. tambah Mesti sadar. hati-hati ya. Oke. Jadi sebenarnya emang pilihan olahraganya juga mesti hati-hati. Harus ya, Pak? hati-hati, ya. Jadi mungkin untuk sekarang ada baiknya tidak melakukan olahraga yang sifatnya oper-oper Ya, atau seperti bola atau ya. tim olahraga tim, dan mungkin kalau misalkan jogging itu masih aman ya. Masih Kalau aman. swimming boleh asalkan sepi gitu ya. Ya. Tidak terlalu ramai. Distance lah, Betul. jaga distance. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar kesehatan atau seputar berolahraga bisa langsung tanya. Nah, Pak Ucok, sekalian aku mau tanya nih. Sebenarnya kalau misalkan ini kan kita dianjurkan untuk jarang keluar rumah, sebaiknya ya di rumah. Nah, sebenarnya mungkin nggak semua orang juga di rumah punya fasilitas olahraga yang mumpuni gitu. Yeah. Nah, ada nggak sih mungkin olahraga sederhana selain jogging mungkin yang kira-kira
bisa dilakukan apa cuma senam-senam sederhana atau gimana sebenarnya ada nggak sih yang bisa dilakukan? Sebenarnya banyak ya untuk mencapai targeting heart rate itu tidak mesti harus jogging, jalan di tempat pun bisa, walking in place. So you walk but you stay in the place ya? Walking in place atau turn on the music, pilih dance. 5 atau 6 lagu favorit, dance aja. Dance. Masih kurang ini cari lagu yang kurang keringetan. Viva Belula misalnya lebih cepat lagi akhirnya. Banyak sebenarnya banyak. Atau kalau dia tinggalnya di second floor, turun naik tangga pelan-pelan. Itu juga akan melatih kardio respiratory kita. Oke. Dan maksudnya kalau di rumah kan enak nggak perlu pakai masker nggak perlu pakai masker gitu kan? Karena minum gampang tinggal ambil. Betul, karena aman. Nah jadi sebenarnya kalau mau olahraga di rumah, termasuk kayak saya nih orangnya jarang malas olahraga nih ya Pak ya. Jadi sebenarnya nggak harus jogging keluar, tapi bisa juga misalkan cuma jalan naik turun tangga, atau misalkan cuma senam, nari-nari, dancing. Jadi it doesn't have to be like the real sports ya Pak. It doesn't have to be like jogging, running around the school or the house complex, tapi cukup dengan dancing atau just walking, stay in the place, gitu. Itu juga udah cukup. Nah ini ada pertanyaan Pak, sekarang lagi ramai olahraga sepedahan. Kalau untuk sepedaan ini apakah protokolnya sama kurang lebih dengan jogging? Kalau masker mungkin nggak apa-apa nggak pakai masker dan lain-lain. Jadi gini, rule of thumb, jadi gini, virus COVID ini dia tidak airborne, artinya waktu orang bersin misalnya, dia langsung terbang, terus hinggap di badan orang, saya on someone's body kan, tidak. Tapi dia bisa menularkan melalui aerosol, Jadi waktu kita exhale, gitu, tertiup angin, belum sempat dia jatuh, sudah tertiup angin. Temen rider atau jogger yang di belakang inhale, there you go. Jadi walaupun dia nggak airborne, tapi saat keluar terus tiup angin ke belakang, apalagi sepedaan ya, kalau sepedaan semakin cepat, semakin cepat juga aerosol bergerak. Gitu dia terbawa angin. Jadi distance itu harus dijaga. Kebetulan saya juga seorang pesepeda, jadi selalu jaga distance saya. Tapi kebetulan saya kalau lagi on road, jadi naik sepeda di dalam kota, saya sendiri. Tidak pernah untuk kesehatan bersama juga. Saya selalu sendiri. Saya set waktu, jarak di smartwatch, kemudian saya putar. Tapi kalau saya off-road, apalagi saya nggak tahu jalannya, nggak tahu rutenya, ya saya tetap jaga. Tapi masker on, mask on, terus ya biasanya saya ada tambahan alat komunikasi supaya tidak tersasar, karena kalau di jalanan lihat rambu-rambunya belok kiri, belok kanan. Kalau di hutan tidak, tapi tetap distance itu dijaga, walaupun pakai masker, karena gini, masker itu bukan substitusinya social distancing, dan sebaliknya harus melengkapi justru social distancing juga bukan substitusinya masker. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Masker, social distancing, nggak bisa cuma saya pakai masker kok. Nggak perlu social distancing. Tidak bisa. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan. Jadi memang harus balance ya Pak Ucak, maksudnya dalam arti pakai masker juga, social distancing juga. Pertama dan nggak terkecuali saat berolahraga juga seperti itu ya. Gitu. Nah, sama saya ada pertanyaan nih Pak Ucak, selain olahraga, mungkin ada nggak sih hal-hal lain mungkin kayak pendukung untuk menjaga imun? Apakah emang kita harus minum vitamin C tiap hari misalkan? Kan awal-awal COVID tuh semua orang beli vitamin C gitu kan. Semua orang beli obat-obatan macam-macam lah, semua dicobain katanya demi menjaga imun. Nah, sebenarnya yang efektifnya untuk membangun si imun itu sendiri selain berolahraga tuh apa Pak Ucap?
Vitamin dibutuhkan ya, dibutuhkan karena untuk mendapatkan, contohnya vitamin C, untuk mendapatkan jumlah vitamin C yang dibutuhkan agar kita punya imunitas, itu tidak cukup dengan 1 jeruk. Oh gitu. Ya, tidak cukup. Jadi Ya. ternyata 1 jeruk nggak cukup. Misalnya tidak cukup. Jadi harus pakai suplemen. Oh. Ya, kita pakai suplemen dan ditambah. Kebetulan kalau vitamin C walaupun banyak, dia akan keluar. Ya, dia akan begitu minum ini kelebihan, oleh Dia akan tubuh keluar. dibuang. Beda dengan vitamin lainnya. Ya, ada yang mengendap di dalam hati, dalam ginjal gitu. Di hati terutama ya, itu gitu. Makanya kalau kita beli multivitamin, di situ C sampai 1000 miligram kan, it's okay. Tapi begitu D dan yang lain hanya dibatasi. Oh, oke. Nah, sisanya dapatkan dari nutrisi, Oke. dari makanan sehari-hari yang alami. Gitu. Berarti kalau vitamin C walaupun kadarnya ternyata misalkan 1000 gram, nanti badan akan menyesuaikan sendiri. Iya, begitu Saat penuh udah ya dibuang berlebihan, dia. dibuang. Dibuang. Jadi jangan takut vitamin C berlebihan. Hanya cuman bagi yang punya lambung agak ini ya, Hati-hati ya. koagulasi hati-hati aja. Iya, iya. Terus mungkin pola makan juga ya, Pak Ucok ya? Pola Ya, makan. pola makan juga ikuti ya 3 kali sehari ya. Kemudian kurangi gula. Nah, gula itu manis tapi sebenarnya adalah acid. Nah, itu biasanya nih Pak ya, kalau lagi work from home atau lagi kondisi kayak gini PSBB biasanya beli minuman seliter. Minuman seliter itu kan minuman manis-manis tuh, coklat, kopi mungkin Iya, atau apa. Nah, iya. itu kan gulanya kita nggak tahu. Ternyata Iya. untuk menjaga daya tahan tubuh juga perlu untuk mengurangi gula, mengontrol gulanya Iya, perlu mengontrol ya, Pak? minuman terutama yang simple karbo. Ya, simple sugar. Simple sugar itu seperti gula pasir. Kemudian yang ada di permen itu, sirup itu tidak kita perlukan. Oke, Nah, oke. itu simple sugar sekali. Jadi tidak ada apa ya. Kalau maupun kita dapatkan dari fruktosa ya, gula yang ada di buah itu. Kan nasi juga mengandung gula ya Pak? Karbohidrat, Nah, ya betul. Tapi kan nasi masih ada serat lah, iya, jadi terbantu lah ya. ya terbantu. Tapi tetap bagi yang ingin losing weight, ya nasi karbohidrat itu tetap dikurangi yang buat losing weight. Oke, oke. Nah ini ada pertanyaan lagi, Pak, perlu nggak sih pakai goggles kalau lagi sepedahan atau pakai face shield? Jadi misalkan udah pakai masker, udah jaga jarak, masih perlu nggak sebenarnya pakai face shield atau pakai goggles? Ya, jadi saya termasuk dibilang paranoid. Kalau urusan yang namanya COVID ini saya paranoid ya. Jadi penggunaan face shield selama itu tidak mengganggu vision, ya jadi clear ya. Kalau naik sepeda nih clear ya, apa namanya jernih ininya face shieldnya. Kemudian masker dipakai dan helm juga harus pakai. Kita sudah menghindari COVID dan lain-lain. Taunya kan Lupa helm. salahnya, iya. Helm itu penting. Jadi selama tidak mengganggu pandangan, fine saja. Takutnya malah berbahaya Ya, soalnya jadinya. kenapa? Nah, sepeda kan kita kontrolnya tersambung. Istilahnya gini, bukan kaki kita langsung kan, dari kaki ke sepeda. Jadi perintah kita untuk lakukan sesuatu itu pasti ada jeda. Oke. Jadi reaksinya akan berkurang. Maunya begini tidak bisa karena bukan langsung kaki kita kan sepeda. Jadi precaution ya itu helm. Kemudian kalau bisa juga face shield. Kalau tidak punya face shield, goggle ya, kacamata. Ya, ada sekarang kacamatanya agak besar gitu, tapi yang bagus ya lensanya. Karena ada yang cengdem. Nah, cengdem dipakai kelihatannya dekat, kelihatan jauh, ternyata sudah dekat bendanya. Nah, itu Oke, hati-hati. oke. Ya, hati-hati. Jadi Karena yang paling penting adalah pemilihan face shieldnya juga harus benar. ya, harus clear, jadi jangan sampai menghalangi pandangan. Ya. Gitu. Oke. Jadi itu kalau misalkan mau olahraga terus udah pakai masker, terus mau pakai face shield juga, pastikan face shieldnya bening. Tidak Iya. menghalangi pandangan karena justru nanti malah berbahaya untuk orang-orang ya yang berolahraga gitu. Oke.
Kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa langsung, kita masih ada waktu, bisa langsung tanya di bawah seputar olahraga, mungkin penggunaan masker atau misalkan penggunaan protokol kesehatan selama berolahraga dan lain-lain, atau mungkin gizi, bisa juga langsung tanya ke Pak Ucok. Pak Ucok, aku mau nanya nih. Kalau balik lagi nih masih soal pola makan, ya pola makan. Soalnya kan kalau di rumah bawaannya pengen ngemil dong, bawaannya pengen ngemil, terus udah gitu kadang tidur jadi berantakan pola tidurnya karena orang-orang di rumah aja, mungkin ada yang masih work from home gitu kan. Nah tadi nasi dikurangin, tapi ada nggak sih kalau makanan-makanan lain tuh mungkin selain minum vitamin, udah makan sehat, masih ada lagi nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Jadi udah olahraga misalkan, terus udah apa namanya minum vitamin, terus pola makannya juga udah berusaha dijaga. Masih ada lagi nggak sih sebenarnya hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung suasana hati? Suasana hati. Tingkat stres ternyata bisa mempengaruhi. Stres, iya. Begitu kita stres, itu akan muncul hormon kortisol. Nah, semakin stres itu menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Emang apalagi dalam kondisi COVID seperti ini ya. Nah, itu siapa Pak yang tidak bisa jauh dari stres? Betul. Itu pas semua orang pasti. Saya paham sekali. Teman-teman saya yang kerja yang IO sekarang sama sekali tidak ada, biasa sibuk ya kan? Tidak biasa sibuk, nah stres. Ya memang harus punya kekuatan di dalam diri itu untuk saya tidak boleh stres. Harus positif gitu ya, di setting. Betul, harus selalu positif. Jadi kalau punya hobi, lakukan. Ya kalau punya hobi, lakukan. Mungkin saja hobinya bisa mengurangi kadar kortisol di dalam tubuh. Gitu. Nah, itu jadi dopamin itu harus ini. Kalau saya dopamin dan endorfin saya itu saya dapatkan dari olahraga. Nah, misalnya ada stres apa-apa, saya jogging. Itu udah sekalian sebenarnya ya. Iya. Jadi langsung happy, langsung sekalian sehat berolahraga. Sehat betul. Gitu ya. Endorfin itu semacam hormon yang diproduksi oleh tubuh. Ya, semakin kita sering berolahraga misalnya, merasa senang, itu akan direkam oleh otak kita. Itu nikmat, itu senang, enak sekali. Akhirnya mengulang, ingin sekali. Iya. Gitu. Ataupun misalnya aja ya, yang penting biar nggak stres, jadi dilakukan aja. Iya, betul. Senang main musik, nggak apa-apa gitu. Saya pun di rumah gitu, anak saya lagi pulang kantor atau apa, stres itu, do you what you want to do, hobimu, tapi positif saya bilang. Nah, lakukan. Oke, jadi ternyata kalau misalkan udah olahraga, terus udah makan sehat, udah minum vitamin, tapi ternyata bawaannya stres itu juga bisa mempengaruhi dropnya immunity. Immunity. Nah ini ada pertanyaan bagus Pak Ucok. Kalau berjemur, nah ini soal berjemur nih, soalnya semenjak COVID, kalau kita keluar komplek gitu udah mulai banyak orang-orang keluar berjemur gitu. Nah kalau berjemur ini 10-15 menit setiap hari masih efektif atau enggak katanya. Nah mungkin saya sekalian tanya nih, mau membahas berjemur. Sebenarnya waktu yang paling tepat untuk berjemur. Nah ini udah banyak sebenarnya dibahas di luar, cuma kita pengen tahu dari Pak Ucok nih. Pasnya tuh jam berapa sebenarnya berjemur? Sumber vitamin D yang tidak terbatas dan gratis yaitu dari sinar matahari. Nah, sinar matahari yang bagus adalah itu antara jam 7 sampai jam 8. Ya, berjemur cukup 15 sampai 20 menit. Sebenarnya sumber vitamin D yang paling besar itu sinarnya pada waktu jam 10 sampai jam 12. Pada saat matahari dekat dengan bumi. Tetapi bahayanya adalah ultravioletnya. Nah, karena dekat jadi intensitas ultraviolet ke dalam badan pun tinggi sekali. Ya. Makanya ambillah yang pagi. Agak lama sedikit tidak apa-apa. Tapi safe, lebih aman gitu. Nah, tapi sebenarnya gini, untuk orang-orang berkulit gelap seperti kita nih, sebenarnya aman-aman saja, sebenarnya masih aman lah sampai jam berapapun. Oh gitu. Tidak apa-apa karena kita dikaruniai oleh pigmen yang kuat ya untuk bisa menahan. Oh itu berpengaruh ya dengan warna kulitnya. Lain ini baru tahu saya nih Pak Ucok. Caucasian orang-orang yang kulitnya putih, mereka emang ini dengan ini, makanya bisa muncul
karsinoma itu ya, iya, iya, apa kanker kulit itu. Iya, Kalau kita iya. enggak. Contohnya saja, saya dari kecil main baseball, softball, itu selalu mainnya jam Berjemur. berapa? Berjemur sampai hitam. Ya, jadi Oke. tidak perlu khawatir ya. Tapi untuk menjaga daripada nanti sunburn, biasanya kalau sunburn itu mau mandi aja Iya, perih. sekali ya, di sini. Jadi lebih baik ya jam 7 sampai jam 8 selama 20 menit. Oke, jadi berjemur yang paling pas itu adalah jam 7 sampai jam 8. Bukan karena sebenarnya nggak masalah jam 10 juga ya, asalkan durasinya jadi pendek dan berbahaya tuh, Iya, ultravioletnya itu berbahaya. betul, iya. Jadi yang paling pas itu ada jam 7 jam 8, tapi walaupun durasinya agak lama sedikit nggak masalah. Yang iya. penting nggak ada resiko bahaya si ultraviolet itu minim gitu ya. Iya. Dan juga gini, tujuan kita mendapatkan vitamin D juga selain mendorong tubuh memproduksi serotonin ya. Nah, kemudian untuk kekuatan tulang, ya kan, Oke. vitamin D. Itu kan kursor sebenarnya, prekursor. Jadi kalau ingin tulang kuat, tidak hanya vitamin D saja, harus ada asupan kalsium. Jadi ada pendukungnya lagi. Iya, ya? jadi kalsium bisa efektif untuk ini bone density, buat ketebalan tulang. Ya, asupan kalsium bisa dari susu. Kalau yang benar-benar kalsiumnya rendah, ya pakai tablet kalsium. Gitu. Tapi cek dokter dulu ya. Ya, ada yang kalsiumnya rendah, ada yang cukup, ada yang kurang. Jadi lebih baik cek. Karena kalsium itu juga kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Dia bisa berada di dalam dinding pembuluh darah. Jadi memang setiap orang kadarnya pun berbeda-beda pastinya. Berbeda-beda, Supaya kebutuhan badannya berbeda-beda. Satu lagi tadi ya, minuman soft drink. Carbonated drink itu tidak bagus juga buat tulang, buat kalsium. Oh gitu. Ya, Jadi bagi yang suka minum soft drink, Pak Ucap barusan menyampaikan ternyata soft drink itu tidak bagus untuk kalsium, untuk kesehatan tulang. Ya, kepadatan tulang. Oke. Ya, jadi kurang. Apalagi kalau yang tidak zero, kan ada yang benar yang Iya, benar-benar klasik, yang keras. Iya. gulanya tinggi, gulanya simple lagi. Kemudian carbonated drink, emang enak, kasih es, Segar ya kan, segar panas-panas. sekali. Cuman ya itu carbonated drink. Oke. Tapi kalau makanan berarti sumber kalsium yang paling bagus tuh dari Ya susu, susu ya. yogurt. Susu itu berpengaruh Keju. nggak misalkan low sugarnya atau ininya Ya, berpengaruh sih kadar kalsiumnya? ya. Kadang-kadang dia masukkan gula di situ. Makanya kan sekarang ada susu Low fat ya. low fat. Nah, saya paling nggak sekali sehari harus ada masuk susu low fat, high calcium dan low fat. Gitu. Oke. Satu. Selain susu biasanya dari Ada dari keju, yogurt, berarti dairy ya. dairy Produk ya. Iya, dairy Basicnya product. berarti tetap susu berarti Susu ya. ya, susu. Oke. Nah ini banyak banget fakta menarik ya, misalkan tadi warna kulit juga kalau misalkan berjemur, ternyata kalau misalkan orang Indonesia dengan kulit warna sawo matang gitu bisa menahan resiko kanker ya. Karsinoma, ya, kanker kulit. Ya. Resiko kanker kulit lebih kuat daripada yang kulitnya putih gitu iya. ya. Itu saya juga baru tahu Pak Ucok. Nah kalau misalkan konteksnya lari sore Pak Ucok, olahraga sore-sore, itu tapi matahari kan posisinya udah agak Jauh. jauh. Itu masih ada dampak, maksudnya masih ada Masih tetap. vitamin yang masuknya tetap sama nggak Masih sih tetap sama ada, yang ini? ya. Masih tetap ada ya? Masih tetap ada. Oh oke. Jadi Ya, kalau misalkan tapi dia kan pada sore itu misalnya jam berapa? Kalau jam 4 sudah nggak begitu panas. kalau udah lebih jauh. mau jalan sore tuh enaknya jam berapa tuh Pak Ucok? Jam sore itu Buat biar asupan, mungkin kan ada yang malas bangun pagi nih. Iya. Ya misalkan Iya. kadang-kadang kita malas nih bangun Iya. pagi gitu, pengen olahraga sore aja. ya jam 3, jam 4 masih bisa. Jam 3, jam 4. Pokoknya masih ada matahari gitu aja. Oke. Jadi Nah, jam walaupun intensitasnya tidak terangnya, cerahnya tidak sebagus jam 7, jam 8. Oh oke. Ya. Berarti tapi kadar yang masuknya, kadar vitamin D yang masuknya tetap sama. Ya, tetap sama. Oh oke. Jadi kalau misalkan ada yang males bangun pagi, males berolahraga pagi-pagi, bisa sore-sore jam 3 atau jam Iya. 4 selama matahari masih ada.
itu nanti kadar vitamin D yang masuk pasti akan sama dengan yang pagi gitu ya. Oke, kalau misalkan sekali lagi kita masih ada waktu sekitar 10 menit, kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, boleh silakan langsung ditanyakan sama Mr. Ucok, bisa tanya-tanya tentang gizi mungkin atau penggunaan masker saat berolahraga. Tadi kita udah bahas juga terus soal berjemur. Ini tipsnya, ada pertanyaan tipsnya biar nggak stres atau paranoid gimana? Dan menjaga mood untuk tetap positif. Ya itu tadi paling ya Pak Ucok ya. Dengan melakukan hobi-hobi ya. Hobi-hobi tadi. Memang berat, tough ya. Ngomongnya enak. Kelihatannya gampang. Hobi. Lagi melakukan hobi kepikir lagi problem di situ ya. Memang gitu. Kalau sudah begitu ya mungkin cari teman yang bisa. Ya pastikan temannya juga sehat ya Pak. Iya. Sampai maaf gini bisa bilang jangan sampai kalah 2 kali. Kalah oleh karena kondisi Covid pandemi. Terus kita juga kalah istilahnya tidak melakukan apa-apa. Gitu. Jadi jangan sampai 2 kali kita mengalami kekalahan. Mau kalah maksudnya dalam arti menghadapi tantangan yang membutuhkan perhatian yang lebih besar gitu. Nih, ini balik lagi ke pembahasan kita di awal Pak Ucok. Soal masker tiba-tiba aku kepikiran nih. Kan ada mungkin yang punya penyakit bawaan gitu ya. Misalkan kayak asma atau mungkin jenis penyakit pernafasan lainnya gitu-gitu. Nah, itu saat berolahraga mereka pakai masker juga nggak masalah tuh? Tidak. Atau misalkan ada tetap kriteria tertentu untuk menggunakan masker bagi mereka yang punya penyakit bawaan seperti itu? Oke, jadi gini. Kalau tadi maskernya, materialnya memang tidak didesain untuk olahraga, ya jangan dipakai. Ya, misalnya pori-porinya tidak ada, begitu kita tarik masuk ke hidung, jadi blocking oksigen. Begitu oksigen tertahan tidak masuk, biasanya heart rate akan tinggi. Orang dengan punya penyakit koroner, jantung koroner, begitu heart rate tinggi itu berbahaya. Buat yang punya hipertensi juga bahaya. Heart rate tinggi. Iya. Kalau heart rate tinggi kan berarti jantung memompa lebih cepat, lebih berarti kuat. Berarti itu bisa jadi alasan-alasan kenapa banyak suka yang habis olahraga meninggal. Betul. Itu bisa jadi karena itu juga ya Pak faktornya ya. Ya, kebanyakan ya yang saya selalu catat nih, saya tandai. Kebanyakan yang meninggal itu adalah pesepeda atau olahragawan yang dulunya bukan pesepeda. Terus baru saja hype mengenai sepeda, langsung gitu. Jadi nggak tahu, mungkin dia belum paham banget teorinya dan lain-lain. Iya, karena kalau sejak kecil sudah dimulai, biasa itu terutama aerobik ya, itu pembuluh darah akan lebih fleksibel. Kemudian apalagi kalau dia dibantu dengan latihan-latihan beban, dia akan lebih lebih lebar. Ya. Nah itu resikonya pun lebih kecil walaupun ada. Karena itu kembali tergantung pada stres, pola makan. Tetap ya. Tetap stres dan pola makan. Walaupun dia dulu atlet top, tapi kalau dia makannya nggak dijaga, ya itu. Belum lagi waktu itu ada keto diet ya. Iya. Nah itu waktu mulai keto diet, no carbo. Wah dia makan tengkleng, gulai, itu lah. Tetap itu fat. Jadi lemak jenuh. Tetap harus dikontrol. Harus dikontrol itu. Nah itu harus nggak bisa. Jadi bukan berarti nggak ada karbo, makan apa aja bisa gitu. Tidak, ya, tetap harus dikontrol. Oke, jadi memang ternyata bagi teman-teman semua yang suka berolahraga atau baru mau suka berolahraga, ada baiknya juga mengetahui teori-teorinya, terus resiko-resikonya saat berolahraga seperti apa. Nah ini ada pertanyaan juga Pak, saya mau nanya kalau yang sepeda malam-malam itu bagaimana ya Pak? Nah, ada juga yang suka sepedaan malam-malam, nah itu gimana tuh Pak Ucok? Nah sebenarnya kalau sepeda malam-malam itu tidak apa-apa selama dia tidak terganggu tidurnya. Ya, tidak terganggu tidurnya. Ada yang dia sepeda malam-malam misalnya bike to work gitu kan, habis itu nggak bisa tidur. Nah,
Ada nggak bisa tidur karena mungkin dia baru saja baru bersepeda memulai. misalnya, Iya. ya kelelahan atau apa gitu. Kalau saya mau jam berapa aja, selesai sampai rumah tidur saya. Jadi Karena selama sudah tidak terbiasa. mengganggu pola tidur, Ya, nggak masalah. pola tidur ya sama pola makan. Oke. Ya kan, harusnya jam 7 sudah nggak ada pemasukan lagi. Pulang Ini harus- sepeda, makan. makan, ke mobil, gitu. Kemudian juga keamanan. Oke. Kalau sepeda malam hari, ya gunakan perangkat keamanan yang benar. Lampunya di belakang harus terang, lampu di helm harus terang. Jadi kalau pakai vest yang Scotch light. Jadi kalau ada motor, mobil dari Mereka belakang bisa lihat. Ya, saya masih lihat kadang-kadang orang bike to work. Saya nggak tahu bike to work apa enggak. Karena biasanya kalau orang bike to work, dia pulang tuh bawanya ransel Iya. dan Scotch light. Nah ini mungkin orang Lagi yang iseng aja, baru mulai bisa mau sepedaan. sepedaan gitu, berrombong 3 orang pulang, nggak ada perangkat keamanannya. Nah itu yang berbahaya. Kadang-kadang ya nggak salah ya mobil nggak lihat, tahu-tahu ada Iya. persepeda di depan. Gitu. Iya. Jadi yang paling penting sebenarnya malam nggak masalah, asalkan alat-alat kelengkapannya Kelengkapan tuh keamanan. pas ya keamanannya kayak Iya. misalkan senternya. Iya. Karena untuk mengurangi resiko masalah gelap juga ya Pak ya. Iya. Jadi jarak pandang dan Jarak pandang lain-lain, juga kurang. motor, mobil kan nggak ngelihat Iya. dan lain-lain, jadi berbahaya gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sepeda malam-malam. Oke, ini waktunya udah mau habis. Kita lihat sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi Pak Ucok. Berarti kita tutup aja. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ucok sudah hadir bersama kita hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan satu titik iya. pokoknya, jangan underestimate COVID-19. Nah, itu Jangan penting. underestimate. Itu penting, jangan pernah underestimate. Underestimate lebih baik kita parno kata orang, paranoid ya, daripada kena. Once you kena, mungkin kita kuat, tapi orang yang kita cintai di rumah Betul. terkena. Jadi ya. Jangan pernah mentang-mentang saya udah rajin olahraga nih, Iya. sehat kok pasti. Belum tentu juga ya Pak. Balik Iya. lagi tadi seperti yang udah kita bahas seharian tadi seharian tuh. Udah kita bahas 1 jam penuh maksudnya. 1 jam penuh kita bahas tentang tadi bersepeda. Ternyata bersepeda pun berolahraga pun kalau nggak ada protokol kesehatan ya tetap bisa beresiko menularkan penyakit. Iya. Terus habis itu penggunaan masker bisa jadi malah sakit bukan karena COVID tapi karena kecapean olahraga, itu juga berbahaya jadinya ya, beresiko tadinya kondisi badannya jadi sehat tapi karena terlalu capek jadi drop. Nah itu juga bisa malah meningkatkan resiko terkena COVID. Jadi seperti yang Pak Ucok bilang, bahkan Pak Ucok aja yang udah olahraga berapa puluh tahun Pak, Wah, dari SD itu ya. dari kecil berolahraga, tetap menjaga kesehatan dan tetap patuh sama protokol kesehatan walaupun sedang berolahraga. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ucok. Terima kasih Pak Ucok. Katanya terima kasih semuanya. Terima kasih bagi yang sudah bergabung bersama kita di IG Live hari ini. Nice sharing Pak Ucok katanya. Terima kasih yang sudah bergabung di IG Live hari ini. Kalau misalkan ketinggalan sesinya tadi nggak lihat dari awal, di awal kita udah bahas tentang kulit, udah bahas tentang masker, udah bahas tentang berjemur, pokoknya udah lumayan lengkap lah kita bahas tadi. Itu bisa langsung cek, nanti akan kita posting di Instagram kita di @jakartamulticultural.school di bagian IGTV, atau biasanya minggu depan akan kita posting juga di official YouTube account kita Jakarta Multicultural School. Dan pastinya topik-topik yang sebelum-sebelumnya yang udah kita pernah bahas juga akan kita tampilkan di Instagram kita dan di official YouTube kita. Halo, ada yang baru bergabung nih, ada Aisyah. Ada Aisyah nih. Aisyah. Nice sharing. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung. Jangan lupa minggu depan, ini minggu depan kita ada sesi yang pastinya juga nggak kalah serunya sama minggu ini. Dan masih seputar membahas, kali ini kita akan membahas soal parenting. Parentingnya seperti apa? Nah, rencananya minggu depan kita akan membahas tentang kemampuan belajar bahasa asing pada anak-anak. Nah, itu pastinya kita akan juga mendatangkan tamu yang gak kalah spesialnya dengan minggu ini. Jadi pastiin stay tune terus di Instagram kita di @jakartamulticulturalschool.
untuk bisa langsung tahu update-update-nya pembicara kita siapa-siapa aja setiap minggunya. Jadi emang setiap minggu ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang oke dan membahas topik-topik yang oke. Kalau misalkan semuanya mungkin punya masukan atau ide kira-kira topik apa yang seru untuk dibahas atau request pengen bahas topik ini dong, bisa langsung ke direct message kita di @jakartamulticultural.school. Nanti akan kita coba pertimbangkan untuk memprovide topik-topik yang mungkin sekiranya akan menarik untuk dibahas bareng-bareng. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Ucok. Terima kasih. See you. Terima kasih semuanya sudah bergabung dengan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.